Jalur rempah adalah jalur perdagangan dan budaya dengan rempah-rempah sebagai komoditas utamanya. Jalur rempah merupakan istilah yang dianggap tepat karena menggambarkan identitas kenusantaraan Indonesia. Dapat dikatakan demikian karena lokasi Indonesia menempati wilayah dan lingkungan yang khas, yaitu daerah tropis yang kaya akan keanekaragaman flora dan faunanya. Jalur rempah ini menghubungkan dari timur Asia hingga ke arah barat Eropa yang terhubung dengan benua Amerika, Afrika, dan juga Australia. Kembangan jalur rempah Nusantara. Datangnya bangsa Australesia ke Nusantara sekitar 4.500 tahun lalu. Dengan perahu menjadi awal pertukaran rempah dan komoditas antara pulau di Indonesia Timur. Budaya ini yang menjadi cikal bakal lahirnya budaya bahari yang menyebarkan rempah hingga ke Asia Selatan sampai Afrika Timur. Tak hanya budaya bahari, adanya jalur rempah membuat segalanya terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dilansir dari situs NU, jalur rempah menjadi lintasan penyebaran Islam dan kultur istana di Nusantara. Tak hanya budaya bahari, adanya jalur rempah membuat segalanya terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jalur rempah menjadi lintasan penyebaran Islam dan kultur istana di Nusantara. Perdagangan jalur rempah. Yang pertama, masa awal sebelum abad ke-7. Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah utama, khususnya dari Maluku. Rempah digunakan untuk keperluan kuliner, obat-obatan, dan ritual keagamaan. Perdagangan awalnya dilakukan melalui pelaut-pelaut lokal yang menjual rempah ke wilayah Asia lainnya. Yang kedua, perdagangan dengan India dan Cina, abad ke-7 hingga ke-14. India dan Cina menjadi mitra dagang utama. Jalur ini dikenal melalui sutra laut. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit memainkan peran penting dalam pengelolaan perdagangan. Yang ketiga, masa kedatangan bangsa Eropa abad ke-15. Bangsa Portugis 1458, Spanyol, Belanda, dan Inggris berlomba-lomba mencari rute langsung ke sumber rempah-rempah di Nusantara. Kedatangan Eropa menyebabkan monopoli perdagangan rempah, terutama oleh VOC, dari Belanda. Yang keempat, dampak kolonialisme. Monopoli rempah-rempah oleh kolonial Belanda menyebabkan eksploitasi besar-besaran. Pulau-pulau seperti Banda, penghasil pala, dan Ternate Tidore, penghasil cengkeh, menjadi pusat persaingan kolonial. Pentingnya jalur rempah. 1. Ekonomi global. Rempah adalah komoditas utama yang membangun fondasi ekonomi global di masa itu. Perdagangan rempah mendorong terbentuknya hubungan antar bangsa. 2. Budaya dan akulturasi. Perdagangan membawa pengaruh budaya asing ke Nusantara seperti agama, seni, dan teknologi. Sebaliknya, rempah Nusantara juga memperkenalkan dunia pada kekayaan kuliner dan tradisi Indonesia. 3. Penyebaran ilmu pengetahuan. Jalur rempah memungkinkan transfer ilmu pengetahuan dari timur ke barat, seperti navigasi, astronomi, dan kedokteran. Peranan Nusantara dalam jalur rempah. Nusantara adalah pusat utama jalur rempah, khususnya Maluku yang dikenal sebagai The Spice Island. Hingga saat ini, warisan jalur rempah tetap relevan sebagai identitas budaya Indonesia. Pelestarian jalur rempah. Saat ini, pemerintah Indonesia mempromosikan jalur rempah sebagai warisan budaya melalui 1. Penelitian sejarah dalam arkeologi. 2. Festival jalur rempah. 3. Pengajuan jalur rempah ke UNESCO sebagai warisan dunia. Kesimpulan, jalur rempah adalah jaringan perdagangan global yang menghubungkan Nusantara dengan berbagai belahan dunia, menjadikan Indonesia pusat produksi dan rempah-rempah yang bernilai di masa lalu. Jalur ini tidak hanya berdampak ekonomi melalui perdagangan, tetapi juga memicu akulturasi budaya, transfer ilmu pengetahuan, dan perkembangan peradaban dunia. Meskipun membawa kejayaan, jalur rempah juga memicu kolonialisme eksploitasi oleh bangsa asing. Warisan jalur rempah tetap penting sebagai identitas budaya Indonesia
yang kaya dan beragam, sekaligus menjadi pengingat akan peran strategis Nusantara dalam sejarah perdagangan global.